Baik, terima kasih pimpinan, izin yang terhormat pimpinan seluruh anggota Bapak Ibu Komisi 4 DPR RI dan Pak Dirjen yang hari ini juga hadir. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Izin saya mewakili dari fraksi Nasdem untuk membacakan masukan, mungkin juga saran dari fraksi Nasdem terkait RDP kita hari ini, peremajaan sawit rakyat. Program peremajaan sawit rakyat atau PSR merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan Good Agriculture Practice atau GAP. Apabila Indonesia bisa meningkatkan produktivitas sawit tanpa perluasan lahan, maka daya tawar Indonesia untuk membuka akses pasar internasional juga akan lebih kuat. Dalam hal program peremajaan sawit rakyat, kami akan mencermati beberapa hal. Yang pertama, kami mengapresiasi surat keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit atau BPD PKS pada bulan Mei 2020 yang menetapkan besaran standar biaya dana peremajaan perkebunan kelapa sawit sebesar 30 juta per hektar, yang naik dari sebelumnya 25 juta per hektar. Penambahan ini merupakan tindak lanjut dari dana tambahan yang diterima BPD PKS sebesar 2,78 triliun. Meskipun dalam praktiknya nilai tersebut masih belum mencukupi dari total dana kebutuhan petani dalam peremajaan sawit. Bagaimana skema yang dibangun agar jeda tidak berproduksi sepanjang waktu tanam dan masa pemeliharaan tidak menjadi beban bagi petani yang sementara kehilangan pendapatan selama proses peremajaan sawit. Yang kedua, realisasi program PSR di tahun 2020 masih rendah. Dari target 180.000 hektar hanya terrealisasi 51,15%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, target yang sama 180.000 hektar hanya terjadi kenaikan kinerja sekitar 2% saja. Nah, bagaimana skema pelaksanaan program peremajaan di tahun 2021 dengan target yang sama, yaitu 180.000 hektar, sementara kinerja dari 2019 sampai 2020 sudah terlihat itu masih sangat rendah. Yang ketiga, Permentan nomor 15 tahun 2020 tentang kebijakan pemerintah untuk memperpendek prosedur PSR menjadi 2 syarat patut diapresiasi. Namun, salah satu kendala yang sering ditemui pada program PSR adalah pada aspek legalitas lahan sawit milik petani. Tentunya kami mendorong agar program ini dapat menjangkau lebih banyak lagi petani, khususnya petani penanam sawit mandiri. Apakah tidak ada skema yang dapat dibangun terkait legalitas, seperti misalnya perhutanan sosial, sehingga petani yang masih terkendala pada aspek legalitas lahan dapat memperoleh manfaat dari kebijakan PSR ini. Yang keempat, dalam rangka mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit, peremajaan hanyalah salah satu program. Di samping peremajaan, ada pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sarana prasarana. Bagaimana skema pendanaan dan capaian pada tahun 2020 untuk program selain peremajaan, seperti pengembangan sektor hulu industri sawit yang berkaitan dengan kualitas SDM ataupun riset yang mendukung pengembangan sawit. Yang kelima, dalam rangka meningkatkan daya saing dan penerimaan hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia, terutama di pasar internasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil, yang biasa disingkat ISPO. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian maupun BPD PKS untuk memastikan dan mempermudah para petani kelapa sawit dapat tersertifikasi ISPO. Ini pandangan dari fraksi pimpinan terkait RDP kita hari ini, dan saya secara pribadi juga mau menyampaikan beberapa hal, mungkin memperjelas itu yang tadi sudah saya bacakan terkait fraksi. Yang pertama terkait perampingan persyaratan, Pak Dirjen. Kita mengapresiasi memang dari 8 dirampingkan menjadi 2. Tentu kita tahu bahwa perampingan persyaratan administrasi seperti ini adalah untuk memudahkan petani dan untuk mencapai target, supaya target ini bisa hampir ya 80%, 90% bisa terrealisasi.
Dan yang menjadi catatan kita justru di sini ada dua yang dipertahankan. Yang pertama legalitas kelembagaan, ya. Yang kedua legalitas lahan. Dan justru yang menjadi masalah utama di lapangan itu terkait legalitas lahan. Nah, legalitas lahan ini sekali lagi mungkin kami menggarisbawahi bagaimana skema dari Dirjen atau kementerian terkait untuk bisa duduk bersama. Karena legalitas lahan ini banyak aspek. Yang pertama mungkin ada kebun yang masih di wilayah kawasan hutan atau mungkin HGU. Ada juga polemik di daerah seperti dapil saya Kalbar, Pak. Kalbar memang salah satu provinsi yang cukup signifikan dalam kontribusinya ke penghasil sawit. Di sana banyak sawit mandiri, sawit rakyat yang masih beroperasi di lahan inhutani ataupun ex-HTI. Nah, ini nanti kaitannya lagi dengan dengan pelepasan kawasan. Nah, ini mungkin ada baiknya Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup itu bisa ngopi bersama atau duduk bareng untuk membuat grand design atau roadmap yang jelas untuk pelepasan kawasan terkait dengan sawit ini juga. Dan yang kedua, Bapak, saya juga menyampaikan aspirasi dari Dapil bahwa dana memang 25 juta sampai 30 juta per hektar itu tidak cukup, terutama di Dapil yang mungkin secara topografi, secara infrastrukturnya masih sangat kurang untuk mendukung ini. Jadi untuk di sana, Pak, contohnya di Kalbar, sekali lagi saya bicara dari Dapil, 25 juta kemarin, 30 juta sekarang, itu habis hanya untuk tahap peremajaan pertama. Jadi nanti kontinuitas ini sudah bingung lagi petani-petani kita. 25 juta, 35 juta ini hanya habis untuk land clearing, untuk pembelian bibit dan pupuk. Dan selanjutnya ini buntu. Nah, ini juga salah satu kendala petani-petani kita untuk malas kebunnya itu diajukan untuk program peremajaan sawit rakyat ini. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan atau diberikan gambaran kepada kami. Dan saya juga pengen tanya tadi terkait dirampingkan syarat administrasi ini, apakah sudah ada gejala ataupun indikasi Bapak, Pak Dirjen mungkin bisa melihat dari simultan, apakah sudah ada euforia petani-petani kita untuk ternyata ramai nih poktan-poktan yang masuk dalam simultan atau sedang proses secara legalitas untuk mereka. Dan kalau memang itu sudah terjadi, kita sekali lagi patut apresiasi. Ini langkah yang luar biasa dari Kementerian Pertanian, saya pikir. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih.